Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya mencoba bertemu kembali dengan sahabat dalam satu komentar atau respon menyangkut pra-peradilan Hasto yang kedua kali. Sahabat ada yang bertanya kepada pengacara Pak Tak Tebak langsung, apakah gugatan pra-peradilan dimungkinkan diajukan lebih dari satu kali? Sebelum saya menjawab itu sahabat, saya mencoba melihat apa saja yang menjadi ruang lingkup materi gugatan pra-peradilan itu. Bisa kita lihat dalam pasal 77 sampai dengan 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam gugatan pra-peradilan itu yang akan diuji adalah sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. Kemudian untuk mengajukan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi bagi tersangka. Kemudian karena adanya kesalahan penyitaan atau barang yang disita. Kemudian karena terjadi kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, error persona, atau kesalahan orang yang ditahan atau yang diperiksa. Oleh karena itu sahabat, kita kembali melihat putusan pra-peradilan negeri Jakarta Selatan. Di sana menjadi perdebatan bahwa putusan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Bukan putusan gugatan pra-peradilan ditolak. Dari segi hukum sahabat, bagi kami para praktisi hukum, jika gugatan diterima, biasanya disebut NO, Nit on pan klik per Clark, dalam perkara perdata. Dalam perkara pra-peradilan, gugatan tidak dapat diterima, berarti ada cacat formil atau cacat material. Sehingga gugatan itu bisa diajukan kembali dengan memperbaiki materi gugatan itu supaya tidak cacat formil dan tidak cacat material. Namun sahabat, jika putusan pra-peradilan itu mengatakan gugatan pra-peradilan ditolak, artinya cacat formil dan cacat material tidak ada sahabat. Yang menjadi soal adalah pembuktian dari gugatan itu tidak dapat dilakukan oleh pemohon atau penggugat pra-peradilan. Itulah menjadi alasan gugatan pra-peradilan tidak dapat atau gugatan pra-peradilan ditolak. Jika putusan pra-peradilan dinyatakan ditolak sahabat, maka menurut ketentuan KUHP, gugatan pra-peradilan yang ditolak tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau PK. Bahkan dalam KUHP jelas dikatakan gugatan pra-peradilan yang ditolak tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Oleh karena itu sahabat, bahwa upaya dari kuasa hukum Hasto untuk mengajukan pra-peradilan yang kedua kali karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengatakan gugatan tidak dapat diterima, artinya pengajuan kembali tidaklah bertentangan dengan ketentuan KUHP. Karena yang dilarang dalam KUHP mengajukan gugatan pra-peradilan yang kedua kali jika putusannya menolak gugatan pra-peradilan. Itulah pendapat saya yang pertama sahabat. Kemudian pendapat yang kedua sahabat, karena rasa keadilan dan untuk keadilan hukum bagi tersangka pra-peradilan. Seandainya pun, ini seandainya sahabat, saya lari dari konteks ketentuan KUHP. Demi keadilan atau demi rasa keadilan. Seandainya pun ada larangan dalam KUHP mengajukan gugatan pra-peradilan karena gugatan ditolak, maka demi rasa keadilan dan untuk keadilan hukum bisa saja dimungkinkan mengajukan gugatan pra-peradilan untuk yang kedua kali. Apakah diterima atau tidak diterima itu menjadi soal, karena di dalam KUHP tidak jelas batasan dan larangan apakah gugatan pra-peradilan itu dapat diajukan lebih dari satu kali. Karena dalam praktek sahabat, kalau kita melihat perkembangan praktek, dalam upaya hukum PK pun yang diatur hanya satu kali, dalam praktek perkara perdata sudah ada upaya hukum PK yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Kita dapat lihat dalam kasus kasus perdata lainnya telah ada upaya pra-peradilan upaya PK lebih dari 1 bahkan sampai 4 kali. Demikianlah pendapat saya terhadap
adanya langkah hukum dari Hasto atau kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan pra-peradilan lebih dari 1 kali karena alasan putusan tidak dapat diterima dalam pra-peradilan.